Para sahabat Yesus terkasih, bacaan suci hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada batang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seseorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Yesus terkasih, peringatan Maria berduka cita yang kita rayakan hari ini mengungkapkan keyakinan iman bahwa Maria adalah murid Tuhan yang utama. Ia mengikuti Yesus sampai akhir dalam kisah sengsara dan wafatnya, ketika para murid lain melarikan diri. Merenungkan duka cita Maria ini membantu kita semakin menyadari bahwa perjalanan iman Maria tidaklah tanpa masalah dan penderitaan. Duka cita mempunyai tempat dan artinya dalam hidup setiap orang beriman. Tentu saja bukan duka cita yang disebabkan oleh kesalahan sendiri, melainkan duka cita akibat dari buah ketekunan dan kesetiaan mengikuti Yesus. Para sahabat Yesus terkasih, duka cita Maria mesti dihubungkan dengan pengalamannya yang lain, yaitu pengalamannya menerima peneguhan dari orang lain, seperti misalnya Elizabeth. Akhirnya yang menjadi kunci adalah pengalamannya akan Allah, terungkap dalam Kidung Magnificat. Pengalaman dasar ini membentuk Maria menjadi murid Yesus yang sempurna. Dengan pengalaman serta kematangan ini, ia dapat menjadi kawan bagi para murid yang sedang berada dalam keadaan susah, takut, dan cemas. Para sahabat Yesus terkasih, berada di kaki salib Yesus adalah suatu situasi yang tentu tidak diharapkan Maria. Namun Maria tahu putranya mati bukan karena salah dan dosanya, melainkan karena fitnah. Inilah pengalaman duka yang begitu dalam. Meskipun demikian, Maria masih sanggup berdiri karena ketegaran dan kekuatan imannya dalam menghadapi duka dan deritanya. Tentu karena Maria mengerti dengan baik bahwa dalam duka yang paling dalam dan dalam derita yang tidak terkatakan, justru merupakan saat di mana kita harus berada di kaki Tuhan. Maria begitu tegar di bawah salib putranya karena ia sedang menimba kekuatan ilahi dari salib putranya. Para sahabat Yesus terkasih, apakah kita berada di kaki salib Tuhan, memohon kepadanya ketika persoalan nampak begitu berat kita hadapi? Allah Bapa, sumber penebusan kami, ajarilah kami untuk belajar setia seperti Bunda Maria dalam menghadapi persoalan hidup ini. Amin. Selamat beraktivitas para sahabat sekalian.